للمتقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد إني أخاف من الله ولم يكف عن الذنوب فهو كذاب عند الله وارتعب. وإذا قال العبد إني أشتاق إلى الجنة ولم يعمل لها فهو كذاب عند الله وارتعب. وإذا قال العبد إني أشتاق إلى مراد الحور ولم يقدم لها مهرا فهو كذاب عند الله وارتعب. فإن تائب حبيب الله وحبيب رسول الله كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Shadaqallahu al-azim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita rawat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore menjelang malam ini kita masih dipertemukan kembali dalam rutinan malam Sabtuan dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita sampaikan salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sampai kita yang mencintainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil jazaa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang tadi saya sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang menafkahkan hartanya, alladzina yunfiquna, mereka-mereka yang menafkahkan hartanya fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaiz, dan mereka-mereka yang menahan amarah, wal 'afinan nas, dan memaafkan pada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang baik. Amin ya Allah. Jadi ada 16 keutamaan daripada sedekah. Sedekah ini atau sedekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan di dalam hadisnya, idza mata ibnu adam inqata amalu illa salasi. Ketika anak Adam meninggalkan dunia ini, maka akan terputus semua harapan, semua cita-cita, semua apa yang dicintainya, semua apa yang dibanggakannya, jabatan, ketenaran, kegagahan, kecantikan, harta yang banyak, anak-anak keturunan yang menjadi pejabat, menjadi pengusaha, istri yang cantik jelita, putus semua harapan, putus semua nikmat-nikmatnya. Illa salatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah. Sedekah ini, kalau kita sedekah memberi 1000, maka Allah akan melipat gandakan 700, dari 1 sampai 700. Jadi kalau matematikanya 1 sama 1000, jadi 700.000, 1.000. Ya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan
Dan kalau kita sedekah, itu akan menghilangkan satu kesetresan, kepenatan, kegundahan hati. Dan Allah akan mengirimkan satu sir rahasia. Rahasia apa? Rahasia ketenangan jiwa. Ini hebatnya sedekah. Ya. Kalau kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, maka yang kita dapatkan bukan secara matematika harta kita berkurang, tetapi secara hakikatnya Allah itu melipat gandakan dan disegerakan pahalanya, disegerakan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Saya ketika dulu masih di masjid, saya tidur di masjid selama 12 tahun. Ngurusin masjid, tidur di masjid, masak di masjid. Waktu pesantren begitu sama. Di pesantren nggak betah saya di pesantren, tapi tidurnya di masjid. Iktikafnya di masjid sampai dewasa, sampai kalau seandainya mungkin tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menikah, nikmat di masjid, Masya Allah. Bener nikmat, Masya Allah, di masjid. Selama 12 tahun di Purwakarta, dari tahun 2099 sampai mau menikah tahun 2012 baru keluar saya. Keluar dari masjid. Rasanya gimana ya Allah? Nikmat di masjid. Maka kalau bisa, bukan larangan sih, tetapi niatkan tidur di masjid, enak, nikmat. Kalau belum yang rumah tangga, masih bujangan, nikmat, Masya Allah. Ya, masih bujangan, aktif-aktif ke masjid. Ya, karena di masjid ini Allah menempatkan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Dan ketika kita dalam keadaan dalam masjid, merasa aman, merasa sejuk, merasa tidak terbebani dengan hidup, Masya Allah, nikmat. Yang saya rasakan nikmat yang luar biasa. Bahkan ketika ini tahadus binikmah ya Allah. Ini cerita tahadus binikmah ya, tahadus binikmah. Ketika tahun 2002 saya dalam keadaan tidur. Di dalam tidur saya bermimpi. Nggak tahu itu mimpi setan atau mimpi dari istidrajnya. Mimpi dari tangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man roni faqad roni fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka itulah aku. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai, kata Nabi. Jadi kalau kalian menimpikan Rasul itu, Masya Allah, berarti orang-orang pilihan. Yang mudah-mudahan termasuk saya pilihan, mudah-mudahan saya bermimpi sedang dalam keadaan sholat di Mekah Al-Mukarramah. Ketika sholat berjamaah, sholat subuh bersama Rasulullah, bersama dengan Rasulullah SAW. Di samping saya ada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ketika setelah sholat, Rasulullah menengok, bersalam, ya Allah. Saya sampai sekarang merinding kalau cerita begini. Diperkenalkan, aku adalah Rasulmu. Ini sahabat-sahabatku, salam. Kemudian saya diajak ke rumah, bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Ini di dalam masjid. Di dalam masjid. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai mustaqim, geus we sia cicing di dieu, insyaallah berkah hidup kamu. Niscaya rizki akan dijamin." Itu baru 3 tahun saya di masjid. Akhirnya saya sampai tidak bekerja. Selama itu tidak bekerja.
Di masjid, marbot masjid, gajinya saya digaji emang. Digaji pada waktu itu 1 bulan 25.000. 25.000 tahun 2002. Terakhir gaji saya 100.000. Masya Allah, nikmat, nikmat. Berkah. 25.000 cukup, Masya Allah. Cukup. Saya punya anak-anak santri yang dari berbagai macam kalangan, ada yang dari Garut, ada yang dari Palembang, ada yang dari Tasik, Bandung, Masya Allah. Saya memberi makan ya, gaji 25.000, memberi makan ada 7 orang ya, gratis. Beras ada yang ngirimin, Masya Allah. Ketika malam-malam, saya itu pagi-pagi mau belanja, duit 5.000 perak, mau belanja ke warung untuk makan anak-anak, mau beli kerupuk atau beli apalah 5.000 lah, beli kerupuk lah nggak apa-apa, lumayan banyak pada waktu itu. Ada kakek-kakek yang menghampiri saya ketika itu, wahai Fulan, wahai Mas, saya sudah berapa hari nggak makan. Benar kayak nggak makan kayak iya. Saya bingung pikiran saya ini duit 5.000, saya juga lapar. Anak-anak juga pada lapar. Masya Allah. Saya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini duit 5.000 perak yang saya akan belanjakan untuk makan saya dan anak-anak. Saya belanjakan, saya kasih semua sama anak sama kakek. Pulang yang ngulang. Waduh, anak-anak. Ustadz ini gimana? Kita belum makan, lapar. Ya, gimana lagi ya? Kita puasa aja lah sampai sore. Pada malam-malam saya didatengin sama orang. Jam 12 malam, dakduk. Ada tamu. Jam 12 malam saya bingung, tamu dari mana? Ya Allah ya Rabbi. Ini tamu dari mana? Ini ceritanya apa ini? Benar. Dakduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka. Ada orang putih, kayak orang Arab, jubahnya putih. Ini dengan Ustadz Mustaqim, benar, saya sendiri. Ini ada titipan dari hamba Allah. Dari hamba Allah itu siapa? Pokoknya hamba Allah saja. Kasih amplop. Benar ini halal toiban, diterima, kudu diterima. Saya juga bingung nih duit apa, amplop apa, ya udah saya terima. Bapak mau kemana lagi? Udah saya mau pergi aja. Terima kasih atas kunjungannya. Ya udah. Saya mau tidur dalam. Waktu itu ngantuk, ngantuk banget. Begitu saya membalik badan, balik lagi. Selama beberapa detik itu kakek-kakek udah nggak ada. Itu yang jubah putih, yang jenggotan, Masya Allah, gagah kayak orang Arab. Nggak tahu itu apa, orang apa nggak tahu. Pas saya buka, saya penasaran. Amplop pada berapa? 2 juta Pak. Amplopnya 2 juta. Iya, pada waktu itu gede Pak. 2 juta, Masya Allah. Sekarang besok makan yang enak-enak sama anak-anak, Masya Allah. Itu nikmat sedekah. Itu langsung dikontan sama Allah, Masya Allah. Iya, makanya saya betah di masjid selama 12 tahun di masjid, Masya Allah. Kenikmatan sedekah. Jadi kita harus benar-benar semangat minimal 1 hari cari orang yang susah minimal. Kita niatkan kalau misalkan kita berjalan-jalan lapar, cari pedagang yang sepi. Yang sepi pembeli. Itu Pak, kalau dalam keadaan sepi, ketika kita datang kepada pembeli, itu nikmatnya luar biasa. Saya pernah merasakan jadi orang dagang soalnya. Dagang bubur ayam di Jakarta. Sepi ya Allah, sepi. Ngahulah. Tapi didatengin sama orang yang mau beli, Masya Allah nikmatnya. Jadi itu sedekah. Membahagiakan orang yang sedang kesusahan, sedekah yang luar biasa. Walaupun kita makan dari
dari orang itu. Jadi kalau kita lagi lapar misalnya cari warung yang sepi, yang kayaknya nggak ada pembeli, ketika kita datengin, masya Allah itu nikmatnya luar biasa. Kita mendapatkan pahala, orang yang kita makan itu merasa bahagia, masya Allah. Iya. Di dalam Quran juga menyatakan ketika ada orang yang meminta kepadamu, jangan dibentak. Di dalam surat Al-Duha menyatakan, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Jadi ketika datang kepadamu orang yang meminta, jangan ditolak. Itu rezeki kita. Walaupun 1.000, 2.000, masya Allah, itu pahalanya Pak. Kalau itu benar-benar orang yang meminta kepada kita, dia makan, walaupun 1.000, dia makan kerupuk, nikmatnya luar biasa, mengganjal perutnya, atau roti, kemudian dia beribadah kepada Allah, ini yang kita kasih jadi darah, jadi nafas. Apa yang terjadi kemudian dia punya istri kemudian dia berhubungan, kemudian punya anak, darahnya menyatu, sedekah yang kita berikan 1.000 perak, itu sedekah sampai jariah itu berturut-turut terus sampai turun sampai hari kiamat 1.000. Ya, masya Allah. Makanya jangan jadi orang pelit, hidupnya sulit. Ya, kita harus benar-benar menjadi teladan bagi orang-orang yang sekitar kita, ya, supaya kita bisa meringankan beban orang lain. Walaupun 1.000, kadang-kadang anak-anak yang orang tuanya tidak punya, buat jajan juga sudah susah, kita kasih 1.000, 2.000 pada anak. Ini akan menjadi pahala yang terus-menerus, tidak akan pernah terputus. Kemudian semua yang kita punya kalau sudah meninggal itu tidak ada apa-apanya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang pernah saya sebutkan tadi. Jadi jangan kita merasa bahwa ketika mengeluarkan apa yang kita punya, kemudian secara ini setan memang begitu. Ngapain lah, kurang juga neangan hesek dengan duit ayeuna teh. Ngapain sih sedekah sama orang, nolongin orang, saya juga susah. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman, alladzina yunfiquna fis-sarra. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra. Mereka-mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit sekalipun. Kita dianjurkan untuk bersedekah, menafkahkan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang Yahudi ataupun Nasrani yang meminta kepadanya, tidak akan pernah ditolak walaupun ngutang-ngutang. Ini akhlak Rasulullah. Jadi kita jangan jadi orang yang pelit, itu hidupnya sulit, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari sifat rizki yang halal, jauh dari ketenangan, jauh dari sifat-sifat yang baik. Karena sifat pelit ini akan menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan kita berkeluarga maupun berdampingan dengan tetangga. Kita akan dicap dengan orang-orang yang tidak baik. Saya sama tetangga dari pelit, na'udzubillah, timbang
nginjem selang oke menit pelit. Ya, wah, ya gitu, masya Allah. Jadi kita jangan sampai dicap orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Karena apa? Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berjuang dengan hartanya, harta. Makanya para sahabat, Sayyidina Abu Bakar ketika bersedekah itu tidak ada sahabat yang menanding daripada kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Ketika bersedekah itu seluruhnya buat kepentingan fisabilillah. Sayyidina Umar separuhnya, sebagian. Sayyidina Ali begitu. Masya Allah. Kita juga harus benar-benar punya empati yang tinggi terhadap sesama kita, terhadap tetangga yang kekurangan, terhadap seorang, terutama keluarga kita. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Makanya dalam Quran menyatakan ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jauhi dirimu dan keluargamu. Keluarga diperhatikan. Bagaimana kondisi mereka? Kakak, adik, saudara, paman. Kalau bisa silaturahim. Kita datangin mereka. Karena apa? Ini supaya kita bisa mempelajari bagaimana empati kita terhadap saudara-saudara kita. Kalaupun misalkan sekarang kita harus benar-benar berdoa saudara-saudara kita yang di Palestina, yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah payah, penuh dengan penderitaan. Iya, secara dunia kasat mata mereka menderita. Tetapi secara hakikatnya bahwa Allah akan menjamin mereka yang berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan kelahirannya, untuk mempertahankan tanah tumpah darahnya yang direbut oleh Zionis Israel, maka dia akan menjadi tamu-tamunya Allah di surga. Makanya kita banyak mendengar kisah-kisah, video-video ketika anak kecil atau orang-orang yang ketika mautnya meninggalnya dalam keadaan senyum, dalam keadaan tertawa, dalam keadaan raut mukanya dalam keadaan bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga. Jadi nikmatnya subhanallah. Kita lihat kalau kita ada tetangga atau saudara kita ketika sakaratul maut dalam keadaan melotong, dalam keadaan susah payah, bisa jadi kita bisa mengambil pelajaran, bisa jadi dalam ketika berkehidupannya penuh dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menekankan pada diri kita. Kita harus benar-benar menjadi teladan yang baik untuk diri kita sendiri. Yaitu apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Karena apa? Setiap manusia, harta yang kita punya itu ada 2,5%. Misalkan 1 juta, kita ada hak orang lain 25.000. Ya, keluarkan. Karena itu adalah penyakit. Kalau tidak dikeluarkan adalah penyakit. Ya, itu dianjurkan. Tapi kalau keluarga kita tidak mencukupi, ya keluarga kita dulu. Ya, kalau misalnya gaji 3 juta, 4 juta tidak mencukupi, ya keluarga kita dulu. Enggak apa-apa. Kalau kita punya keyakinan 3 juta, 2 juta gaji kita pengen bersedekah, itu lebih baik. Lebih berharga. Karena dalam Quran menyatakan kita bersedekah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang berguna,
Apa ilmu yang berguna? Al-ilmun nafi wa alladhi yazidu fi khawfika min Allah wa yanqusu min ar-rabbil fid dunya. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ketika kita mendengarkan guru, ketika kita mendengarkan seorang ustaz, ketika kita mendengarkan kiai, syekh, mursyid di dalam majelis taklim, kita mendengarkan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita dalam bermasyarakat, dalam beragama. Ketika sesudah itu kita mendengarkan tidak bermanfaat sama sekali, artinya masuk pikiran, keluar dari kuping, keluar dari hidung. Jadi tidak dilaksanakan, tidak diamalkan. Kata Al-Imam Ghazali menyatakan alladzi yazidu fi khawfikum min Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat di mana kita mendapatkan ilmu, begitu pula setelah kita mendapatkan ilmu bertambah takutnya kepada Allah. Alladzi yazidu fi khawfikum min Allah wa yanqusu min raghbatika fid dunya, dan mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Hubud dunia, tujuannya yang dibicarakan dunia, yang dicari dunia. Bahkan ketika sholat, Allah Akbar, ya Allah ya Rabbi, utang gua loba banget, banyak banget. Ya Allah ya Rabbi, itu yang di sono sawah belum kejual. Ya Allah ya Rabbi, eta mobil baru datang kemarin. Iya. Jadi mengurangi kecintaan kepada dunia dan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ditakuti, maka ciri-ciri kita menjadi seorang murid yang bermanfaat ilmunya. Tetapi ketika kita ke masjid mendengarkan kiai, ustaz, guru, hanya mendengarkan saja, hanya ikut-ikutan saja, hanya seremonial saja, supaya dibilang rajin, supaya dibilang soleh, ya. Ketika sudah keluar dari masjid, udah kayak nggak ada apa-apa, udah hilang ilmunya, lenyit ingatannya. Ini yang tidak bermanfaat, percuma, ya. Kalau bisa, ketika kita mendengarkan suatu pengajian, baik di YouTube maupun kiai, dengarkan dengan baik-baik, kemudian diamalkan. Bertambahnya takut kepada Allah. Setelah kita mengetahui dengan jelas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian, apalagi yang ketiga, kalau kita sudah meninggal dunia, yang kita wariskan adalah waladun soleh yad'ulah. Waladun solehun yad'ulahu. Orang anak-anak soleh yang mendoakan kita. Jadi warisan kita untuk kematian kita yang tidak akan terputus adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, jangan dimanja, main HP melulu, biarin aja. Didik anak kita benar-benar tegas sekarang mah, ya. Karena apa? Ya Allah ya Rabbi, kita itu anak-anak kita sekarang pergaulannya, anak-anak TK juga sudah tahu yang namanya bobogohan, sudah tahu ngomong yang jorok, sudah tahu ngomong yang kayak orang dewasa, ya. Pembicaraannya itu Masya Allah. Saya dulu tahun 2000 berapa ya, 2006 dagang. Anak-anak itu dagang cilok, ya, cerdol, duduk di acer-acer di TK Al-Ghazali. Saya punya anak, ya udah, daripada nganggur, dagang cerdok aja, dagang cerdok, duduk di acer-acer, ya. Kalau telur gulung sekarang mah ya, itu di TK Al-Ghazali. Itu TK Al-Ghazali termasuk TK yang benar-benar didikannya bagus. Tetapi anak-anaknya karena pergaulan, Masya Allah, ketika ditanya bagaimana,
Ada anak dua orang anak ngobrol, saya diberi duit ku bapak siapa berapa? Aduh anjing bapak anjing dari 1.000 perak anjing, anjing, masya Allah. Itu didikan sekolah TK yang benar-benar notabene muslim, adabnya benar-benar dijaga, tapi keluar dari sekolahan, aduh pergaulan berikut gitu. Iya benar, masya Allah. Oleh karena itu kita harus benar-benar tidak bosan-bosannya untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang penuh dengan kewibawaan, generasi yang penuh dengan tanggung jawab, generasi yang penuh dengan akhlak yang baik. Kita ajarkan anak-anak kita bagaimana cara berbicara yang baik. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana ketika makan yang baik, tata cara makan yang baik. Kita ajarkan mereka adab-adab ketika menghadapi orang tua, ketika menghadapi sebayanya, ketika menghadapi teman-temannya. Bagaimana kita berbicara dengan anak-anak kita, harus benar-benar ketika sedang mood, ya kita benar-benar ketika mengajarkan anak kita benar-benar dalam keadaan kejiwaan kita tenang, kejiwaan kita benar-benar nyambung sama anak, sehingga komunikasi anak itu tersambung. Kadang-kadang bapaknya ngajarin anak itu emosi, yang pada harinya bukannya yang tambah baik, akan timbul dampak yang kurang baik. Apalagi ketika kita suami istri, ya suami istri, jangan sampai kita itu bertengkar di hadapan anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita di hadapan anak-anak kita, jangan sampai ngomong yang kasar, ngomong yang tidak-tidak. Memori mereka ketika mereka mendengarkan mendengarkan kita berbicara, itu akan terekam di memorinya. Kalau kita berbicara penuh dengan kasih sayang kepada pasangan kita, memorinya akan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, dan antipati dengan yang namanya kekerasan. Makanya jangan salah ketika anak sekarang itu, masya Allah, SD aja bisa. Ada orang di mana ya, Pemalang apa di Jawa Timur, saya kemarin dari informasi, itu anaknya ditegur sama ibunya, main HP terus. Nah, udah main HP-nya, tapi tidak gubris. Yang pada akhirnya apa, direbut HP-nya, direbut. Akhirnya masuk kamar si anak. Zuhur gak ada, sampai maghrib mungkin ketiduran, kata ibunya. Sampai maghrib digedok-gedok pantoknya, pintunya. Wena, ayo bangun, udah maghrib, waktunya ngaji. Tetapi tidak ada sahutan. Akhirnya apa? Dibuka pintunya, dalam keadaan apa? Anaknya bunuh diri, pakai selimut. Itu anak-anak bisa punya pikiran untuk bunuh diri, cara bunuh diri, itu dari mana? Memori HP. Masya Allah, kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus benar-benar teliti ketika anak-anak kita megang HP. Periksa, karena akan menimbulkan gejolak yang luar biasa memorinya. Kalau melihat kekerasan di dalam HP, itu akan terekam memorinya. Makanya anak-anak sekarang itu SMP juga udah bully-bulian, bahkan sampai sampai fisik, ditendang, bahkan kadang-kadang ada yang meninggal. Innauzubillah. Ini dari HP mereka, memorinya. Masya Allah. Makanya di dalam Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita jaga anak-anak kita supaya benar-benar menjadi anak yang unggul, menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena apa?
Kalau bukan kita siapa lagi? Kalaupun kita tidak mampu, kita pasrahkan kepada ustaz, ke pesantren, ke lingkungan kita yang tahu agama. Jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan. Walaupun ya mungkin kalau kita harus menghargai ustaz di kampung, jangan main gratis aja. Main gratis aja sehingga apa? Kita itu masrahin kayak ayam aja udah, nggak dikasih apa-apa, kasihan. Ustaz juga musabun, butuh apa namanya? Ya butuh kehidupan, butuh makan. Ya, kalau misalnya ustaz di kampung tidak punya pekerjaan karena dia itu seorang santri, itu makan dari mana? Ya kita yang harus menjaganya. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya, ini tanggung jawab lingkungan ini. Kalau seandainya ada seorang alim, seorang ustadz yang tidak punya pekerjaan karena memang tidak punya keahlian, ahli agama, tetapi kehidupannya sangat memprihatinkan, ini tanggung jawab lingkungan, ini tanggung jawab ya. Adik hati-hati ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin amin normal. Amin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum